Antara Habib Utsman bin Yahya dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini berbeda. Satu bedanya tahunnya. Kiai Hasyim Asy'ari ini hidupnya ketika Habib Utsman bin Yahya sudah meninggal. Sementara hidupnya Habib Utsman bin Yahya ini hidupnya pada awal-awal Belanda mendatangkan orang-orang imigran Yaman. Nah, kalau Habib Utsman ini memang disiapkan oleh Belanda untuk melumpuhkan perjuangan para kiai-kiai pada waktu itu. Namun sebelum untuk melumpuhkan para kiai itu, beliaunya dikuliahkan di Mekah bersama Senok Horgonya. Nah, setelah selesai kuliah di Mekah, maka dia datang ke Indonesia dengan membuat ini kitab-kitab. Kitabnya cukup banyak, memang di fasir Belanda. Tapi kitab-kitab itu mengarah pada penyerangan kepada ini pada para kiai-kiai. Misalnya satu ya, kalau melawan Belanda itu diharamkan. Artinya melawan adalah sesat, kan? Itu tidak dibolehkan gitu. Sementara kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu melawan Belanda maupun Jepang itu ya diwajibkan gitu. Contohnya misalnya Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak untuk menyembah matahari, istilahnya siklai kan gitu. Nah, pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari ini merupakan tokoh Islam yang paling menonjol pada waktu, meski banyak kiai-kiai pada waktu itu, karena beliaunya berani menentang penjajah Belanda gitu. Ketika penjajah Jepang masuk ke Indonesia itu kan yang ditemui kan bukan para pejuang-pejuang nasional itu, tetapi menemui Kiai Hasyim Asy'ari karena beliau adalah merupakan ulama yang berani menentang Belanda. Nah, dari situ akhirnya Jepang itu memberikan jabatan. Tapi ketika Jepang menyuruh untuk menghadap matahari, ya, menyembah matahari, dia mau ya. Ya, beda dengan Kiai ini, dengan Habib Utsman bin Yahya. Ini bersedia, disuruh apapun bersedia, disuruh untuk mengaku nabi, cucu nabi bersedia. Dia aku untuk untuk membuat kitab menyerang kitab-kitabnya para kiai bersedia. Habib Utsman bin Yahya disuruh berfatwa bahwa membunuh kiai itu ya halal hukumnya. Tapi untuk Kiai Hasyim Asy'ari adalah merupakan ini fatwa jihad ya, resolusi jihad ya, melawan Belanda kan gitu. Jadi beda jauh antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Nah, pada masa ini agresi militer Belanda 1-2 ini kan Kiai Hasyim Asy'ari kan mengeluarkan fatwa resolusi jihad, sementara para habib-habib yang berada di kampung Arab sana dekat Ampel itu tidak ada. Mereka berharap senang, artinya semoga-moga agresi militer ini Belanda akan berkuasa kembali. Mereka pada itu. Makanya makam-makam pahlawan itu tidak ada nama Habib yang berjuang. Gitu. Mengenai kesamaannya ya sama-sama tokoh agama yang ini Habib Utsman bin Yahya merupakan tokoh agama dari para imigran Yaman, sementara Kiai Hasyim Asy'ari ini merupakan tokoh ulama dari para kiai-kiai Nusantara. Beliau
beliau sampai ditahan dan tangannya ini kan sampai patahan gitu. Ini karena mempertahankan apa ruhul jihadnya beliaunya ini. Sementara Habib Utsman bin Yahya ini kan malah dapat bayaran berapa gulden, rumahnya bagus, terus apa naiknya kendaraan juga bagus. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari kan pada waktu itu kan masjidnya ya kecil itu terbuat dari sesek apa sesek ini loh bambu dan pernah dibakar, pesantrennya pernah dibakar. Sementara masjidnya Habib Utsman bin Yahya itu terbuat dari pinok sangat megah sekali. Itulah perbedaan dan kesamaannya. Cuman di sini perlu diketahui bahwa yang pro Belanda itu ya bukan Habib Utsman bin Yahya, banyak sekali Habib di Pekalongan, Habib di Bondowoso kan kelompok-kelompok Habib di daerah lain misalnya Sumeneb, ada di Malang. Mereka tinggalnya di bedanya ada di kota ya. Sementara para kiai dan Kiai Hasyim Asy'ari berada di desa ya, mendirikan musola-musola dan daerah pedesaan yang dulu awalnya banyak penjudi, pemain, pembambuk itu hilang dengan sendirinya. Awalnya tanahnya gersang, banyak wereng itu menjadi subur. Sementara di kota tidak ada perubahan. Di kota itu kan ulamanya itu kan kaum Ba'alawi ya, tapi di kota kan banyak kerusakan, banyak pencoleng, banyak perampokan dan sebagainya itu. Akhirnya apa? Pemerintah Belanda kan lemah karena pendukungnya ya tidak bagus, moralnya yang kurang bagus kan. Nah, ketika Habib Utsman bin Yahya itu meninggal pada tahun 1913 ya, itu posisi para Habib meskipun sudah ditinggal Habib Mabijaya semakin kuat antara 1913 sampai tahun 1942 itu kedatangan Belanda itu masih kuat. Kedatangan Jepang ya. Ketika kedatangan Jepang ya habis dia, tidak punya pegangan. Nah, kemudian ketika mau Indonesia merdeka, Jepang kalah. Nah ini ada 1-2 orang yang ikut melakukan ini perlawanan terhadap Jepang, sementara terhadap Belanda tidak. Nah, di antara itu ya A.R. Baswedan yang mendirikan Partai Arab itu bergabung dengan Bung Karno. Tapi A.R. Baswedan kan bukan masuk Ba'ala gitu ya, tapi dia kan masuk dalam kelompoknya Al-Irsyad. Seperti pengarang lagu Syukur itu bukan Ba'alawi, masuk Al-Irsyad seperti itu. Nah, dengan demikian bahwa apa ya, antara Habib Utsman bin Yahya dengan Kiai Hasyim Asy'ari perbedaannya itu juga kesamaan seperti itu. Ini aja yang bisa saya sampaikan.